Menentukan batas-batas nilai agar bentuk A cos X tambah B sin X sama dengan C dapat diselesaikan. Nah, maksudnya batas-batas itu apa? Ketika suatu soal persamaan trigonometri, apalagi bentuknya A cos X tambah B sin X sama dengan C, di mana koefisien-koefisiennya serta konstantanya itu dilambangkan dengan simbol lain yang harus kita cari nilainya berapa, sehingga dia persamaan aslinya itu dapat diselesaikan. Nah, itulah mengapa kita harus menentukan batas-batas nilai tersebut. Nah, batas-batas nilai tersebut dapat kita cari dengan menerapkan syarat ini, yaitu C kuadrat lebih kecil atau sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, rumus ini atau syarat ini kita sudah lakukan dari penurunan yang minggu lalu di PowerPoint saya. Nah, dari situ dapatlah penurunan rumusnya itu ini hasil akhirnya, yaitu C kuadrat lebih kecil atau sama dengan dari A kuadrat tambah B kuadrat. Supaya lebih paham, kita masuk ke contoh. Contoh. Katanya, tentukanlah batas-batas nilai agar persamaan. Nah, diketahui persamaannya itu P kurang 2 cos X tambah P kurang 1 sin X sama dengan P. Ditanya batasnya, ditanya batas nilai P. Maka penyelesaiannya adalah, pertama kita tentukan dulu koefisien A, B, dan C itu. A adalah koefisien dari cos. Nah, koefisien dari cos di sini adalah P kurang 2. Sedangkan B itu adalah koefisien dari sin. Sinnya koefisiennya adalah P kurang 1. C adalah konstanta. Konstanta di sini adalah P. Nah, setelah dapat A, B, C-nya, kita masukkan ke dalam rumus tadi. C kuadrat lebih kecil atau sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C-nya itu adalah P, berarti kita ganti jadi P kuadrat lebih kecil atau sama dengan dari A kuadrat. A-nya tadi adalah P kurang 2, kita kuadratkan, tambah P kurang 1, kita kuadratkan. Berarti P kuadrat lebih kecil atau sama dengan dari, jabarkan, P kurang 2 dikuadratkan, berarti P pangkat 2. 2 kali P, 2P, dikalikan min 2, jadi min 4P. Min 2 dikuadratkan, hasilnya adalah positif 4. Selesai, P kurang 2 kuadrat. Sekarang kita cari tambah P kurang 1 dikuadratkan. P kuadrat 2 kali P, 2P, dikali min 1, min 2P, min 1 kuadrat, tambah 1. Nah, lihat di sini. P kuadrat lebih kecil atau sama dengan P kuadrat tambah P kuadrat adalah 2P kuadrat min 4P kurang 2P, berarti min 6P. 4 tambah 1 maksud Miss itu adalah 5, berarti tambah 5. Nah, setelah itu kita pindahkan semua ke satu ruas. Nah, berarti P kuadrat kurang 2P kuadrat kurang jadi tambah 6P kurang 5 lebih kecil atau sama dengan 0. P kuadrat kurang 2P kuadrat hasilnya min 1P kuadrat atau min P kuadrat. Nah, karena dia min, kita harus kalikan negatif. Nanti ya, kita satu-satu dulu jalannya biar kalian lebih paham. Min P kuadrat tambah 6P kurang 5 lebih kecil atau sama dengan 0.
karena dia tadi negatif, Miss bilang kita kali negatif. Nah, ketika pertidaksamaan dikalikan negatif, hasilnya pertidaksamaannya akan berubah menjadi P kuadrat kurang 6P tambah 5 lebih besar atau sama dengan 0. Jadi tanda berubah ketika pertidaksamaan itu dikalikan atau dibagikan dengan suatu bilangan atau tanda negatif. Nah, jadi setelah itu kita lakukan yang namanya penjabaran atau pemaktoran. Kita faktorkan dia. Nah, kira-kira berapa kali berapa yang hasilnya dikalikan itu 5, ketika dijumlahkan hasilnya min 6. Nah, itu adalah 5 dengan 1 otomatis, karena 5 itu perkaliannya cuma 1 kali 5. Karena dia min, berarti min 1 min 5. Berarti di sini P-nya adalah 5. Ini P-nya sama dengan 1, sedangkan ini P-nya sama dengan 5. Jadi, karena bentuknya itu tadi adalah lebih besar atau sama dengan, maka penyelesaiannya itu adalah atau. Nah, atau bagaimana? Atau yang P lebih kecil atau sama dengan dari, dan atau P lebih besar atau sama dengan dari. Lebih kecil otomatis dari bilangan yang kecil. Bilangan kecilnya adalah 1. Berarti P lebih kecil atau sama dengan 1, atau P lebih besar atau sama dengan 5. Nah, inilah batas-batas tadi. Inilah batas-batas tadi. Batas-batas nilai P yang memenuhi. Nah, inilah batas nilai P yang memenuhi. Jadi, untuk soal-soal selanjutnya, jika kalian disuruh mencari nilai batas dari suatu koefisien persamaan trigonometri bentuk A cos X tambah B sin X sama dengan C, itu kita harus ingat syaratnya ini aja. Kita harus ingat C kuadrat lebih kecil atau sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ingat ini aja. Lalu yang harus kita ingat itu yang mana A, yang mana B, dan yang mana C. Nah, itu jangan sampai salah. Nah, lalu setelah kalian ingat ini, ya tinggal lakukan itu. Nah, yang paling penting itu sebenarnya di akhirnya itu bagaimana menjabarkan batas nilai ini dari pemaktoran ini ketika pertidaksamaannya lebih besar atau lebih kecil. Jika tanda pertidaksamaannya lebih kecil, maka kita jabarkannya dengan cara, misalnya itu yang kita cari itu batasnya X. X di antara bilangan yang kecil sampai bilangan yang besar dari hasil pemaktoran tersebut. Nah, kalau dia jika tandanya lebih besar, maka penjabarannya itu adalah atau. Ini maksudnya atau ya. Bisa kalian tulis dengan pakai kata atau, bisa pakai tanda V. X lebih kecil dari bilangan yang kecil, atau X lebih besar dari bilangan yang besarnya. Nah, inilah penjabaran dari pemaktoran pada pertidaksamaan tersebut. Kebanyakan kita salahnya di sini. Bagaimana sih cara menjabarkannya? Nah, ingatlah ini. Kita akan masuk ke materi yang selanjutnya. Nah, sekarang kita menentukan penyelesaian dari suatu fungsi Y sama dengan A cos X tambah B sin X itu ketika nilainya itu maksimum atau nilainya itu minimum. Nah,
dia bernilai maksimum. Kita ingat yang pelajaran 2 minggu, kurang lebih 2 minggu yang lalu. Nah, dia akan bernilai maksimum ketika nilai cosnya itu sama dengan 1. Nah, lalu dia akan bernilai minimum ketika cosnya itu bernilai min 1. Nah, sekarang ini yang kalian perlu tahu, ini nilai cos dari mana? Nah, ini nilai cos ketika dia sudah kita ubah, yaitu cos X kurang alpha. Cos X kurang alpha. Nah, ketika cos X kurang alpha-nya itu bernilai 1, berarti dia diketahui maksimum. Kalau dia min 1, diketahui minimum. Nah, dari sini aja kita lihat. Nah, bagaimana cara menentukan ini? Pertama-tama kan, jika ada fungsinya kita harus mencari tahu nilai dari si K. Setelah dapat nilai K, baru carilah nilai alpanya dari penggunaan rumus tangen. Nah, kita masuk ke contoh. Tentukanlah himpunan penyelesaian Y dari Y sama dengan akar 3 cos X kurang sin X ketika bernilai maksimum. Nah, untuk intervalnya dikasih tahu X di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Maka penyelesaiannya, pertama kan akar 3 cos X kurang sin X nantinya akan sama dengan K kali cos X kurang alpha. Nah, sebenarnya kita nggak perlu sih cari K-nya, namun kita cari dari nilai cosnya. Nah, menemukan si cos ini kan kita harus cari si alpanya. Berarti alpha itu kita tahu dari tangen. Alpha sama dengan B per A, di mana B itu menunjukkan sumbu Y, sedangkan A itu menunjukkan sumbu X. Lalu tangen alpha kita masukkanlah nilai B sama A-nya. B-nya itu berarti di sini kita tahu A sama dengan akar 3, B sama dengan min 1. Berarti B itu min 1 per akar 3. Nah, berarti Y-nya negatif, X-nya positif. Ketika Y negatif, X positif, berarti dia berada di kuadran keempat. Ingat, kuadran keempat. Berarti tangen alpha itu akan bernilai min, ininya kita rasionalkan menjadi 1/3 akar 3. Namun dia di kuadran keempat. Alpanya sama dengan di kuadran keempat, berarti 360 kurang berapa? Nah, lihat di kuadran pertama tangen berapa yang menghasilkan 1/3 akar 3, yaitu tangen 30, berarti 360. Langsung saja ya, 360 kurang 30 kan menjadi 330 derajat. Nah, berarti alpanya 330 derajat. Berarti kita tinggal lihat cos X, jadi cos X kurang alpha harus bernilai 1 karena maksimum. Berarti cos X kurang 330 sama dengan cos yang bernilai 1 itu adalah cos 0. Nah, ketika dia ininya 0, maka otomatis solusi persamaan kosinus itu hanya 1. Seharusnya kan 2 plus minus A-nya. Nah, A-nya di sini kan 0. Makanya plus minus 0 itu kan sama aja dengan 1, yaitu 0. Maka solusi
X kurang 330 sama dengan 0 tambah K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan 330 derajat tambah K kali 360 derajat. Kita masukkan ketika K-nya ini sama dengan 0, maka X sama dengan 330 derajat. Ketika K-nya sama dengan 1, maka X-nya itu sudah tidak memenuhi karena sudah melewati, berarti tidak memenuhi. Nah, lalu kita cari pun yang lain tetap tidak, maka himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan itu adalah 330 derajat. Jadi hanya ketika dia 330 derajat lah untuk persamaan ini dia menghasilkan nilai maksimum. Baik, cukup dimengerti kan? Nah, yang kemarin itu di PPT Miss jelaskan dari K-nya, Miss cari dulu K-nya. Nah, di sini Miss langsung aja lah ya. Karena kita kan memerlukan cuma nilai cos-nya aja. Berarti kan cos-nya itu kita cari dari si tangen. Begitu juga nanti untuk minimum. Kita masuk ke contoh yang minimum. Kita masuk contoh yang kedua. Untuk yang pembahasan yang kedua, tanya, tentukanlah himpunan penyelesaian untuk persamaan Y sama dengan min akar 3 cos 2x kurang sin x untuk intervalnya x di antara 0 sampai 360 derajat ketika dia bernilai minimum. Nah, penyelesaian pertama kita harus menentukan tadi si A dan B. Ingat, A itu adalah koefisien dari cos, nya itu adalah min akar 3, sedang koefisien dari sinnya itu yaitu B itu adalah min 1. Lalu persamaan ini yaitu min akar 3 cos 2x kurang sin, ini 2x ya, sin 2x akan kita ubah itu menjadi K kali cos 2x. Kenapa 2x? Karena di sininya itu 2x, ininya 2x, maka di sininya pun 2x kurang alfa. Nah, dia minimum ketika cos 2x kurang alfanya sama dengan min 1. Nah, supaya menentukan si ini kita perlu mencari nilai alfa tadi. Berarti tangen alfa sama dengan B per A, di mana B itu adalah sumbu Y dan A itu sumbu X. Tangen alfa sama dengan B-nya adalah min 1 per min akar 3. Y negatif, X negatif. Berarti ketika sumbu X dan Y-nya itu negatif, maka dia berada di kuadran ketiga. Maka tangen alfa sama dengan 1/3 akar 3, namun di kuadran ketiga. Nah, berarti alfanya sama dengan kuadran ketiga. Ingat, 1/3 akar 3 di kuadran pertama adalah 30 derajat. Berarti kalau di kuadran ketiga itu adalah 180 tambah. Jangan lupa ya bagaimana menentukan kuadran ketiga, kuadran kedua, ataupun kuadran keempat. 180 tambah 30 berarti
210 derajat. Alfanya adalah 210 derajat. Nah, kita masukkannya. Jadi karena tadi dia minimum, berarti cos 2x kurang 210 derajat sama dengan min 1. Cos 2x kurang 210 derajat sama dengan cos bernilai min 1 itu hanya ketika dia cos 180 derajat. Berarti ini kan 180 derajat ada nilainya, dan plus minus itu berbeda artinya. Maka dia ada solusinya, ada dua. Berarti solusi pertama, langsung Miss ya, ketika ininya 180 itu bernilai positif, berarti 2x kurang 210 derajat sama dengan 180 derajat tambah k kali 360 derajat. Miss tulis di sininya aja ya biar tahu. Nah, pertama yang positif. Lalu 2x sama dengan 180 tambah 210 tambah k kali 360 derajat. Ini bisa langsung bagi dua ya. Berarti x sama dengan 180 tambah 210 itu adalah 390 dibagi 2 adalah 195 derajat tambah k kali 180 derajat. Nah, berarti kita substitusikan ketika k nya sama dengan 0, maka nilai x nya nantinya adalah 195 derajat. Ketika k nya sama dengan 1, maka x nya sama dengan 195 tambah 180 derajat sama dengan 375 derajat. Nah, 375 derajat ini sudah tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena intervalnya tadi itu hanya sampai 360 derajat. Sekarang solusi kedua. Solusi kedua, 2x kurang 210 derajat sama dengan, nah sekarang di min. Ini minnya min 180 derajat tambah k kali 360 derajat. Berarti 2x sama dengan min 180 derajat tambah 210 derajat tambah k kali 360 derajat. Langsung bagi 2, berarti x sama dengan, biar kalian paham ya, bagi 2. 210 kurang 180 itu adalah 30 derajat. Dibagi 2 adalah 15 derajat tambah 180 derajat. Berarti ketika k nya sama dengan 0, maka x nya yang memenuhi adalah ini, maaf, ini masih ada k nya, 15 derajat. Lalu ketika k nya sama dengan 1, x nya sama dengan 180 tambah 15, 195 derajat. Lalu ketika k nya sama dengan 2, k sama dengan 2, otomatis sudah tidak memenuhi. Why? Karena 180 dikali 2 udah 360, ditambah lagi di suatu bilangan, maka dia akan melewati batas tadi, maka dia langsung TM. Nah, jadi sini ya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah, lihat yang memenuhi, urutkan dari yang terkecil, 15 dan 195 derajat. Ini kan sama. Baru ini. Inilah himpunan penyelesaiannya ketika persamaan ini bernilai minimum. Nah, sebenarnya cukup gampang kan? Jadi, yang harus kalian ingat ketika ada soal seperti ini, dikasih tahu dia minimum, maksimum, tapi khusus untuk persamaan trigonometri bentuk A cos X tambah B sin X. Nah, khusus untuk itu yang harus kita ingat adalah cos X kurang alfanya
bernilai 1 ketika dia maksimum dan bernilai minimum ketika dia -1 ketika dia minimum, maksud Miss. Nah, dan untuk mencari cosnya itu kan kita harus menentukan dulu alfanya, menentukan alfa dari penggunaan rumus Tangen. Nah, jadi di sini yang paling harus kalian ingat, karena dia menentukan Tangen itu memerlukan B sama A, jadi kalian tidak boleh salah yang mana B, yang mana A-nya. Kalau kalian salah yang mana A, yang mana B, semuanya otomatis akan salah. Jadi sebelum menyelesaikan, pahami dulu dari atasnya, baru ke bawahnya akan gampang. Nah, baiklah, karena minggu depan kita ujian, Miss akan memberikan beberapa kisi-kisinya. Jadi pahamilah apa yang Miss ajarkan dari yang kemarin-kemarin, ulangi lagi dari video-video Miss sebelumnya, dan bertanyalah jika emang perlu ditanyakan. Jangan pernah malu, tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa, dan silakan kembali mengerjakan tugas-tugas yang belum ada. Sayangi diri kalian, sayangi kerja keras orang tua kalian, usahalah yang terbaik. Walaupun mungkin kalian tidak mampu menyelesaikannya, tapi usahalah minimal 1-2 tugas itu terselesaikan untuk berbeda-beda materi. Terima kasih. Selamat pagi.